bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Polisi boleh bangga dengan kegagahannya. Akan tetapi kita umat Islam haruslah bangga dengan salam yang penuh rahmat dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Abah Anas yang saya hormati, teman-teman dan pemirsa yang saya cintai. Sebelum saya berbicara panjang kali lebar kali tinggi, akan saya awali dengan bernyanyi. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, memang begitu dunia yang kau huni. Banyak ujian harus dilewati, susah senang berganti. Dunia ini tak abadi. Dunia adalah medan perjuangan bagi seorang mukmin. Pada hakikatnya, dunia adalah tempat bagi manusia untuk menerima berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ujian, maka setiap dari kita tentu pernah merasakannya, betul? Atau saat ini kita sedang berada dalam fase menghadapi ujian tersebut. Perlu diketahui bahwa Allah menguji setiap manusia, tiada lain tiada bukan, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan manusia dalam menghadapi dan melewati ujian yang telah ditetapkannya. Maka dalam hal ini, ujian dari Allah dapat kita analogikan seperti ujian di bangku sekolah, di mana seorang guru memberikan lembar soal ujian kepada muridnya agar murid tersebut mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Dan pada akhir ujian nanti, dan pada akhir semester nanti, hasil ujian tersebut akan terpampang dengan peringkat, yang mana antara satu murid dan murid yang lain tentu berbeda, sesuai dengan kemampuan murid tersebut dalam menyelesaikan ujiannya. Pemirsa rahimakumullah, ketika kita menerima ujian, maka Allah mempercayai kitalah sosok yang mampu melewati ujian tersebut. Sebab Allah tidak pernah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun sayang seribu sayang, banyak di antara kita yang terlalu berlebihan dalam mengekspresikan ujian. Diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kehilangan sedikit saja, langsung upload status di media sosial dengan caption, "Ternyata kehidupan tak seindah yang kukira." Betul? Sehingga timbullah perasaan seolah diri kitalah yang paling tidak beruntung, yang paling berat ujiannya, dan yang paling banyak beban hidupnya. Padahal, jikalau kita pandang dunia luar, banyak orang di luar sana ternyata lebih berat ujiannya daripada kita. Alhamdulillah, saat ini kita masih bisa tidur di atas kasur yang nyaman, berbalut selimut yang hangat. Tapi ada saudara kita di luar sana yang tidur hanya beralaskan kardus, berselimutkan karung. Alhamdulillah, saat ini kita masih bisa makan dengan nikmat, makan 3 kali sehari, nasi, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan tersedia. Tapi ada saudara kita di luar sana yang untuk memenuhi kebutuhan makannya saja sulit, baik terkendala oleh fisik maupun materi. Bahkan tak jarang pula ada di antara mereka yang rela mengais makanan bekas orang lain untuk mengatasi rasa laparnya. Pertanyaannya, pantaskah kita mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam memberikan ujian? Pantaskah jika kita mengeluh atas ujian yang menimpa kita? Dan pantaskah jika kita merasa diri kitalah sendiri yang paling berat ujiannya? Pemirsa rahimakumullah,
Pernahkah terlintas di dalam benak ataupun pikiran, sebenarnya untuk apa Allah menciptakan kehidupan dengan segala macam aktivitasnya? Dan untuk apa pula lah Allah menciptakan kematian dan berbagai macam kehidupan setelahnya? Jawabannya termaktub dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, dan atas segala ketentuannya lah Allah hendak menguji tiap dari kita yang mampu meningkatkan amal solehnya. Jika ada di antara kita yang kini sedang mendapati ujian, baik itu berupa musibah, berupa sakit, atau kebahagiaan dengan bertambahnya harta, maka ingatlah wahai saudaraku, itu semua merupakan ujian dari Allah untuk melihat apakah dengan dihadirkannya ujian tersebut, amal soleh kita mampu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saat diuji dengan sakit, lisan kita mampu beristighfar? Apakah saat diberi kelebihan harta, kita mampu bersyukur? Dan apakah saat diuji, kita mampu bersabar? Allah tidak bisa mendengar istighfar kita. Allah tidak bisa melihat sabar dan syukur kita tanpa menghadirkan ujian dalam kehidupan. Dan tatkala ada seorang hamba yang diuji oleh Allah, dan dengan adanya ujian tersebut amal solehnya tidak meningkat atau bahkan menjadi lebih buruk, maka dapat dikatakan hamba tersebut belum berhasil melewati ujian yang diberikan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi ujian? Seorang ulama populer, Ustadz Adi Hidayat, mengatakan, tatkala kita menerima ujian, maka jangan pandang sulitnya ujian tersebut. Sebab terkadang Allah sengaja membuat kesulitan untuk mendatangkan berbagai macam kenikmatan setelahnya. Dan jangan pandang ujian dari Allah adalah permasalahan yang besar, tapi pandanglah di balik itu ada cara Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Hal ini pun diamini oleh pengalaman seorang Buya Hamka yang mana dalam episode hidupnya beliau pernah dimasukkan ke dalam penjara. Bukan marah, bukan keluhan, dan bukan ujaran kebencian yang terucap dari bibirnya, akan tetapi rasa bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena bagi Buya Hamka, disebabkan momen penjara itulah beliau dapat menyelesaikan karya besar yang kini dijadikan rujukan dalam ilmu tafsir, yakni Tafsir Al-Azhar. Masya Allah. Maka dari itu, pandanglah rahmat yang ada di balik setiap ujian yang menimpa kita. Karena sejatinya, tatkala Allah menurunkan ujian, di saat itu pula lah secara bersamaan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Pantaslah Edi Susan mengatakan dalam lagunya, hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka, semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa, baik buruk sudah pasti ada hikmahnya. Pemirsa rahimakumullah, calon penghuni surga, amin Allahumma amin. Marilah kita pandang ujian yang menimpa kita dengan kacamata rahmat Allah, agar kita terhindar dari perasaan yang terlalu berlarut dalam ujian, sehingga tidak asal menuduh bahwa Allah telah melakukan ketidakadilan. Percayalah, di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.